Assalamualaikum, aku Bella Pertiwi. Aku mau sedikit cerita tentang perjalanan hijrah aku yang cukup panjang. Jadi sekarang umur aku itu baru 25 tahun. Oke, kita cerita. Jadi banyak banget pertanyaan dari DM Instagram, TikTok. Jadi banyak banget yang tanya kenapa aku bisa hijrah. Dan hari ini aku mau jawab semua pertanyaan yang pernah ditanyakan ke aku dari mulai aku 16 tahun. Itu dulu aku udah main Instagram mungkin umur 16 tahun ya. Ya mungkin segitulah. Itu yang ngikutin aku udah lama itu tahu gimana aku dulu dan seteman-teman aku lah. Sebenarnya nggak ada yang namanya salah jalan, karena setiap perjalanan itu proses. Yang pernah kita lalui itu mau salah atau benar itu adalah sebuah perjalanan menjadi pelajaran. Yang sebelumnya aku nggak bilang itu salah jalan, karena aku ngerasa itu cara aku mencari jati diri. Mungkin arahnya karena kita tidak ada yang mengarahkan, bukan tidak ada yang mengarahkan ya. Karena dari umur 16 tahun itu aku udah hidup di luar ya, jauh dari orang tua, merantau. Teman-teman aku semua udah tahu lah, mungkin yang udah ngikutin aku lama di Instagram itu udah tahu. Jadi banyak banget pertanyaan, kok aku bisa ya hijrah, kok aku bisa ya sekarang masih dengan teman-teman yang seperti ya yang teman-teman aku sekarang. Aku nggak pernah ngejudge mereka, karena kita nggak tahu besok mereka bisa lebih baik dari kita. Kita nggak tahu Allah bisa kasih hidayah kapan saja. Jadi aku nggak pernah ngejudge teman-teman aku yang masih berpakaian terbuka, yang masih ya gitulah. Kita masih berteman baik dan mereka support aku dan aku juga support mereka. Kita nggak pernah saling ngejudge, dia juga nggak pernah menghindar dari aku. Semua teman-teman aku alhamdulillah semuanya baik, kita berhubungan baik. Karena yang aku bisa lakukan cuma doain mereka supaya bisa dapat hidayah, karena kita nggak tahu besok lusa, kita nggak ada yang tahu manusia itu bisa lebih baik dari kita. Jadi kita nggak bisa ngerasa baik. Jadi kenapa aku bisa hijrah? Ya itu aku bilang tadi, kita tuh nggak tahu hidayah Allah itu bisa kasih kapan aja. Jadi Allah beri aku hidayah mungkin udah lama ya. Hidayah itu kan menurut aku niat ya. Kalau kita sudah punya niat di hati pengen berhijab, itu niat saja itu hidayah menurut aku ya. Itu sudah hidayah. Cuma ya kita mau ambil atau tidak. Kalau kita pilih nanti aku pengen berhijab tapi nantilah mungkin belum waktunya, terus waktunya kapan? Kalau kita ya udahlah nantilah, kita tuh nggak tahu ya. Satu langkah ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Satu langkah ke depan itu rahasia Allah ya. Kenapa aku mutusin berhijab dan kata teman-teman aku kok satset karena ya tadinya kan orang kan biasa berhijab kan ya coba-coba dulu berhijab yang biasa lah gitu. Kalau aku waktu itu ya ya coba berhijab mungkin beberapa bulan, setahun kayaknya, setahun ya. Ya habis itu langsung merubah diri. Ya aku ceritain ini dari awal. Jadi ini mungkin udah 5 tahun ya, alhamdulillah. Semoga aja aku dikasih istiqomah sama Allah. 2019 tahun aku berhijab. Ya masih muda ya, tapi di 16, 17, 18, 19 itu perjalanan yang cukup melelahkan buat aku untuk mencari jati diri. Jadi aku pernah tinggal di Bali selama 2 tahun. Dan sebelum di Bali aku juga sempat tinggal di Jakarta, aku pernah tinggal di Surabaya, aku pernah tinggal yang bolak-balik ke Bali, Jakarta. Dan teman-teman aku tuh nggak ada yang berhijab, nggak ada yang sejalan lah sekarang ya. Tapi kita masih tetap berteman baik sampai sekarang alhamdulillah. Tapi jalannya sudah beda.
Kalau dulu kita masih sejalan. Nah, kemana-mana pun aku tuh selalu, nggak tahu kenapa, aku selalu bawa satu hijab di koper aku. Kemana pun aku pergi, tapi emang nggak pernah aku pakai. Dalam hati aku, niat aku pas aku masukkan itu ke koper, semoga aku bisa dapat hidayah. Waktu itu, waktu ada niat, aku belum tahu kalau niat itu kan sebenarnya udah hidayah ya, menurut aku sekarang. Nah, cuma mungkin waktu itu belum aku ambil hidayahnya. Jadi ya udah, bolak-balik kemana-mana pun aku selalu bawa satu hijab di koper aku, cuma emang nggak pernah dipakai. Singkat cerita, nggak sampai aku berdoa, aku takut nih ya Allah, kayaknya aku udah terlalu jauh ya Allah, kayaknya aku sudah 19 tahun, padahal itu masih kecil kan, tapi aku mikir, ya Allah, kayaknya aku nih sudah kejauhan, jalanku nih sudah jauh ya Allah. Karena kalian tahu teman-teman aku tuh yang pokoknya yang kecil itu cuma aku. Mau teman-teman aku yang badannya kecil kayak umurnya pasti 35 tahunan, 40 tahunan, ya paling kecil 27 tahun ya, sedangkan aku 19 tahun, aku lebih kecil lagi. Nah, terus aku berdoa, ya Allah, kayaknya aku udah terlalu jauh dari 16 tahun, 17 tahun, 18, 19. Aku merasa aku udah jauh nih ya Allah, aku takut nih. Aku makin ngelihat banyak yang aku lihat, makin lihat teman-teman welcome sama laki-laki, aku ya Allah, aku nggak bisa, cepat ilfil lah. Udah coba nih, teman-teman aku banyak yang kayak jodoh-jodohin gitu, kamu pengen nikah nih, ini nih mau serius nih, bilang kayak gitu-gitu lah. Cuma kayaknya aku nggak yakin karena aku mau dapatkan laki-laki yang baik, tapi aku belum baik. Aku nggak yakin itu, aku tidak percaya itu, dan aku juga udah nggak bisa percaya manusia. Pokoknya aku nggak, even itu orang tua, keluarga, aku nggak tahu, aku nggak punya kepercayaan sama manusia. Jadi aku bertanya nih, ya Allah, aku ya mungkin banyak masa lalu yang nggak bisa aku ceritakan. Cuma ya itu yang buat aku, ya Allah, aku nggak bisa nih percaya sama manusia lagi. Terus siapa yang harus aku percaya? Nggak ada manusia yang aku percaya. Itu juga yang mendorong aku ngambil hidayah, ya cuma Allah yang aku percaya. Sampai yang membuat aku hijrah itu, aku pulang dari Bali. Kalian tahu nggak? Aku ambil hidayah itu ya dari Bali. Teman-teman aku semua bingung kan? Kenapa ada orang berhijab dari Bali dan ya dapat hidayah dari Bali, kok bisa gitu? Ya why not? Kalau Allah berkehendak kan nggak ada yang nggak bisa. Satu hari sebelum aku memutuskan aku benar-benar berhijab itu, aku mikir aku nggak bisa bahagiain orang tua aku. Aku nggak bisa, ya Allah, anak 19 tahun belum sukses, aku belum bisa kasih apa-apa ke orang tua aku masih, kerjaan aku nggak konsisten, usaha aku masih labil pokoknya. Terus ya namanya kerjaan itu ada up and down, aku nggak bisa nih ya Allah, aku nggak bisa ngebahagiain orang tua aku belum punya apa-apa. Terus aku mikir, aku belum bisa bahagiakan ibu bapak aku di dunia ini, terus nanti masa aku nggak bisa juga membahagiakan mereka di akhirat, ya Allah. Dengan aku buka hijab, dengan aku pakai pakaian yang begitu, ya Allah, kan nggak mungkin aku masuk surga, itu udah nggak mungkin, dan udah nggak mungkin aku membahagiakan orang tua aku juga nanti di akhirat, itu nggak mungkin kan. Jadi aku, ya Allah, aku jahat banget, ya Allah, maafkan aku. Pokoknya aku dalam hati, aku belum sholat, maaf ya, ini pengalaman aku ya, aku belum sholat, yang aku masih belum sholat itu tuh masih di pikiran aku masih ya Allah, aku takut kalau, karena di situ aku udah ngerasa, udah mikir, kita nggak tahu apa yang terjadi, satu langkah ke depan aja aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Aku takut mati, aku belum bisa bertobat, aku takut nanti aku belum bisa membahagiakan orang tua aku di akhirat. Sedangkan di dunia aja aku nggak bisa ngebahagiain mereka, masa aku di akhirat juga nggak bisa bahagiakan mereka? Setidaknya walaupun di dunia belum bisa, di akhirat mereka bisa bangga sama aku. Itu yang pertama yang aku pikirkan. Terus
aku juga udah capek, mungkin aku udah udah capek ya, udah tahu dunia. Ternyata mencari jati diri itu capek. Ternyata apa ya, happy kita senang nih ya, sama teman-teman ya, pergi nongkrong jalan ya, ngelakukan apapun itu yang buat kita happy, kita mikir happy. Tapi pas pulang, kok ya Allah, kok aku kayak ada yang kurang ya di diri aku. Ya Allah, kok aku merasa aku sedih ya. Padahal di situ kan masih lengkap, aku masih punya orang tua, aku masih ada kakakku, masih keluarga aku masih lengkap semua. Tapi aku ngerasa ada yang kurang dalam diri aku. Aku ngerasa masih apa ya membuat aku sedih. Ini apa ini ya Allah? Ternyata itu karena aku jauh dari Allah ya, karena aku nggak kehilangan diri aku nggak kehilangan orang di sekitar aku. Ternyata Allah yang hilang di hati aku. Dan seiring berjalannya waktu, besoknya aku berhijab. Itu aku sampai nangis ya. Terus pas berhijab itu aku masih pergi ke Bali, aku masih balik lagi ke Bali. Aku ingat kakakku sama ibuku tuh nangis pas aku mau pergi. Mereka nangis, mereka bilang gak usah pergi. Mereka senang lihat aku yakin kamu berhijab kayak gitu ya. Ya aku yakin. Terus jalan lagi ke Bali ya jalan-jalan itu ya, bener-bener jalan-jalan. Itu mungkin aku ketemu cuma beberapa teman aku punya banyak teman di sana. Dan pas setelah aku sudah berhijab, aku ya memang niatnya jalan, ya udah jalan. Ya kakak sama ibuku ya ya khawatir kan. Nah ya udah, setelah itu aku pengen ngebahagiain orang tua aku mungkin dengan aku menikah. Mungkin mereka nggak bimbang sama aku di luar sana, karena aku emang jauh, aku emang merantau kan. Aku jauh dari mereka bertahun-tahun, dan aku pikir orang tua aku juga udah mulai khawatir. Pas di Bali itu ada orang, dia itu ya mau serius, katanya dia mau serius sama aku, mau serius katanya. Cuma kan aku juga nggak yakin ya sama diri aku. Ya aku tahu, aku percaya sama Allah, aku percaya banget sama yang di atas. Nah pas aku pikir mungkin ini nih jawaban dari doa. Mungkin ini ya Allah jawaban dari doaku. Aku juga udah berhijab nih ya Allah. Ya aku juga udah mulai sholat nih, tapi cepat banget ya doa aku dikabulkan. Ya kan nggak ada yang nggak mungkin kan. Kehendak Allah itu kayak kita ya tugas kita cuma percaya aja. Ya pokoknya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita sudah memperbaiki diri itu nggak ada yang nggak mungkin. Cuma di situ aku masih ragu, ini orang bener nggak ya. Terus aku ketemunya juga ya nggak semua orang di Bali itu buruk ya, nggak. Cuma ya aku lihatlah dia dari pergaulannya dan ya gitulah. Terus tapi dia bilang dia juga mau hijrah, karena kita nih sudah tampaknya begini, udah berhijab ya, lalu orang datang bilangnya mau hijrah juga kayak gitu. Cuma ya gitulah. Nah pokoknya bilangnya mau serius, jadi aku kasih tahu orang tua aku, terus kasih tahu kakak. Dan pas itu orang bapakku udah gak setuju nih sama orang, si bapak nggak setuju, ibu juga ya gitulah, pokoknya nggak setuju lah. Jadi ya udah, niat aku ya udah, itu kayaknya pas COVID ya. Terus aku ya udahlah, aku coba bujuk ibu lah, aku pulang lah ke Pontianak. Cuma nggak tahu kenapa pas aku pulang ke Pontianak, aku nggak sempat pulang ke Pontianak. Terus aku masih punya kakak almarhum, masih di Samarinda dia. Terus dia bilang ya udahlah, coba kamu kesini dulu, katanya kayak gitu kan. Coba kamu kesini dulu lah, ke Samarinda dulu. Ya udahlah, tapi bantu aku yang ngomong sama ibu sama bapak, aku bilang kayak gitu kan. Mau nikah nih ceritanya. Ya maksudnya ya biar ibu sama bapak tuh gak khawatir lagi sama aku di luar sana lah. Pokoknya aku udah ada suami, udah mereka udah tenang. Cuma nggak tahu sama orang itu mereka nggak setuju. Nah ya udahlah, aku ke Samarinda. Itu aku udah niat hijrah, aku udah niat ya Allah, aku tobat dari segala apapun di masa lalu aku mau memperbaiki diri aku. Ya pokoknya aku percaya itu tahajud. Kata aku punya teman yang sudah hijrah duluan, itu teman SD aku. Cuma
ya kita karena jarak memisahkan jadi kita nggak terlalu dekat, cuma ya masih komunikasi yang masih baik, ya masih sahabat lah. Satu itu mereka dia hijrah duluan. Aku sempat pas di Pontianak sebelum pergi itu aku sempat ikut kajian kayak gitu-gitulah. Nah terus dia tuh bilang kayak gini, kamu coba tahajud selama 40 hari sama sholat duha. Nah itu pokoknya kamu lakukan selama 40 hari. Dan aku percaya banget tahajud itu benar-benar, ya benar-benar apapun yang kamu mau itu coba tahajud. Itu benar-benar ya the power of tahajud. Terus aku aku tahajud ya, aku bertawakal lah sama Allah. Terus kakakku punya usaha di Samarinda, aku juga sama dia, cuma karena aku orangnya nggak konsisten. Kalau dia tuh orangnya pekerja keras dan dia punya customer kakaknya. Jadi almarhumnya Pipih Meka itu punya kakak. Nah dia customernya kakakku. Nah pas aku sudah pulang ke Samarinda kan. Nah pas dia mau treatment di tempat kakak aku tuh aku sudah di situ. Nah si kakak ipar aku ini ya, mereka tuh udah seumuran ibuku ya, karena almarhum Pipih kan udah 40 tahun ya waktu nikah sama aku. Jadi dia lihat aku, terus dia bilang ke kakak, siapa itu adekmu kah, kayak gitu ya, pokoknya mau dijodohin lah sama Pipih Meka. Nah karena aku nih niatnya juga aku udah hijrah nih, ya Allah, aku udah mempersiapkan diri nih, aku udah belajar, aku udah memperbaiki diri nih, karena aku nggak percaya ya aku bisa dapat orang baik kalau aku belum memperbaiki diri. Itu mustahil buat aku pribadi ya. Terus ya udah aku ngerasa aku udah memperbaiki diri nih. Kalaupun aku ketemu yang baik, ya mungkin itu bisa jadi cerminan diri aku. Kalaupun aku ketemu yang buruk, ya Allah, mungkin itu cobaan buat aku. Ya pokoknya aku tawakal lah sama Allah. Apapun itu, yang penting aku sudah memperbaiki diri lillahi ta'ala, ya Allah, karenamu. Kalaupun kamu mau kasih aku jodoh sekarang, ya alhamdulillah. Kalaupun nanti, insya Allah aku bakal tetap istiqomah, ya Allah, karenamu. Kayak gitu aja niat aku. Terus kakaknya tanya, bilang aku juga punya adik, bilangnya kayak gitu. Tapi adikku mau ta'aruf, dia bilang kayak gitu kan. Terus yaudah kakakku bilang, adikku juga mau ta'aruf tuh, dia nggak mau pacaran. Emang niat aku kayak gitu, aku emang nggak bisa ketemu orang mau dekat, mau PDKT, mau pacaran, aku nggak bisa. Aku nggak tahu, aku ilfil, aku ngerasa apa ya, kayak jijik ya gitu lah, nggak tahu ya, orang kan beda-beda ya. Terus ya udah kata kayak gitu, semua semangatnya mereka semua itu kayaknya ada ya. Kakak ipar aku sama ponakan kan, ponakanku pun itu udah umurnya di atas aku, udah mau 40-an sekarang. Itu kan aku baru umur 19 tahun ya. Terus kakak aku ngomong sama aku kan, itu nah ada yang mau ini, aku mau ta'aruf, bilang lagi gitu. Aku jujur ya, Pipih Meka itu aku nggak tahu namanya siapa, aku nggak tahu umur dia berapa, aku nggak tahu dia kerja apa, karena niat aku benar-benar lillahi ta'ala. Terus kalau dulu kan kalau teman-teman jodohin aku kan, ini kerjanya dulu kan yang ditanya, kerja dia kerja ini, aku kerja apa, kayak gitu lah. Cuma ini tuh benar-benar lillahi ta'ala, itu benar-benar di hati aku. Pokoknya aku nikah ya Allah karenamu, ya Allah. Aku tepikan semua, aku pinggirkan semua niat-niat lain aku lillahi ta'ala. Benar-benar aku ngerasa hidup ini singkat, jadi apapun yang aku lakukan itu lillahi ta'ala. Jadi ya udah, di situ langsung mereka semangat kan, karena almarhum juga udah 40 tahun. Kenapa dia nggak nikah selama 40 tahun, nggak sama 40 tahun ya kan, sekolah dan lain-lain. Ya pokoknya sampai 40 tahun lah dia nggak nikah, karena dia 10 tahun dia merawat orang tuanya. 10 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya 10 tahun itu orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya dia fokus sama orang tuanya, karena kalau dia menikah dia nggak bakal, dia mungkin bisa fokus sama orang tuanya, tapi cintanya dia merasa mungkin terbagi, cintanya bakalan terbagi. Dan belum tentu si perempuan itu bisa nerima keadaan dia yang bakalan sibuk sama orang tuanya sama 10 tahun ya, mungkin kayak gitu.
singkat cerita, ya udah kita langsung ketemu keluarga ya, nentuin tanggalnya kan, langsung nentuin tanggalnya karena aku lillahi ta'ala. Terus mereka video call sama pipi mereka, sama adeknya, kakak iparku itu, dia video call nih, ini mau lihat keluarnya. Aku bener-bener aku nggak lihat, aku bener-bener pipi itu dia pernah ingat aku dulu, dia pernah treatment, terus tapi aku lupa kan banyak orang, jadi aku lupa yang mana orangnya, aku bener-bener nggak ingat sama sekali juga. Aku nggak lihat Instagramnya. Terus aku ya bener-bener aku lillahi ta'ala lah. Waktu itu aku masih hijab biasa kan, berhijab biasa, cuma aku udah niat hijrah lah pokoknya. Terus masih berhijab biasa. Terus ya udah mereka ketemu pas ketemu kan aku tinggal di Samarinda kan, cuma berdua sama almarhum kakak aku ya. Terus ketemu pas ketemu di mobil itu, aku benar-benar gemetaran sampai berzikir kan, ini kalau orangnya di luar ekspektasi ini kayak mana nolaknya ini ya, manusiawi lah ya. Walaupun lillahi ta'ala aku tetap kan ini orang kalau sumping astagfirullahaladzim ya kayak gitulah ya kan, aku panik ya pokoknya tetap. Tapi zikir aku pokoknya nggak lepas, aku zikir terus sampai di tempatnya. Pas sampai ketemu, pokoknya sampai pintu masuk, sampai ngeliat mukanya tuh aku gemetaran. Tapi pas lihat orangnya, masya Allah, ini gagah juga nih orang. Udah lah di situ langsung nentuin kapan dia mau ketemu orang tua aku. Tapi di situ aku nggak fokus, pokoknya aku gemetaran. Nah pokoknya banyak lah ujian juga pas menuju pernikahan itu, banyak banget diuji. Pertama kakak ipar aku yang laki-laki itu besoknya dia mau ke Pontianak, dia meninggal. Padahal sudah prepare semua, mereka udah siapkan semua, itu mau lamaran ya. Terus kabar padahal besok betul-betul besok sudah disiapkan semua orang tua aku pulang ke Pontianak waktu itu. Nah kakak ipar aku meninggal. Nah terus ya udah diundur lagi. Nah pas itu pokoknya banyak lah ujian ya, lumayan banyak, pokoknya banyak banget sih ujian pernikahan aku yang pertama. Udah diundur tapi mereka tetap datang karena kan acaranya juga udah disiapkan kan di Pontianak. Jadi ya udah mereka tetap datang. Terus ya udah jalan lancar alhamdulillah. Pulanglah kita ke Samarinda. Pas di Samarinda ya gitulah, banyak ya ujian rumah tangga tuh. Makanya aku sebelum aku mutusin buat nikah kedua kalinya, Allah tuh baik banget sama aku. Dia sudah kasih lihat nih rumah tangga selama 12 bulan nih, aku sudah kasih lihat kamu. Yang orang lihat kan semua manis-manis ya masih berbunga-bunga ya gitulah. Cuma Allah tuh baik banget. Aku nggak pernah tanya kenapa aku yang diuji, aku nggak pernah tanya karena aku percaya ya, benar-benar aku sepercaya itu sama Allah. Sampai aku ya Allah tolong aku, jangan sampai aku mengkhianati diri aku dengan goyahnya iman aku, dengan ketidakistiqomahan. Aku sangat takut karena aku sudah percaya nih, Allah juga sudah percaya sama aku, kasih aku ujian sebegitunya. Itu artinya Allah aja percaya sama aku ya, pencipta aku. Masa aku nggak percaya sama diri aku sendiri? Itu yang menguatkan aku sampai detik ini. Terus ya sama seperti orang pada umumnya, masalah rumah tangga ya gitulah. Dan setelah itu ujian lagi ya, dia sakit selama 2 bulan. Dia sakit terus sembuh. Allah tuh baik. Sekali lagi aku bilang, Allah itu benar-benar baik sama aku. Ya sih sama semua, Allah itu benar-benar baik sama umatnya. Allah kasih dia sembuh di saat kakak aku meninggal. Kakak yang sama aku selama ini, kakak yang jadi saksi hidup aku sama pipi. Aku di Samarinda ini cuma tinggal berdua sama dia. Kita jauh dari orang tua dan Allah ambil dia. Tapi Allah kasih sembuh suami aku buat nemenin aku.
buat jadi aku nggak ada tempat bersandar lagi nih, ya Allah. Aku nggak kuat itu. Mungkin kalau ngomongin almarhum pipi, aku bisa jelasin A sampai Z tentang dia, tentang kenang-kenangan kita, tapi sama kakakku aku nggak bisa. Nyebut nama dia aja tuh rasanya hatiku nggak tahu ya, pokoknya aku nggak sekuat itu kalau aku bahas tentang kakak, karena selama ini ya gitulah. Tapi Allah tuh baik. Pas kakak aku meninggal di Samarinda ini kan, aku nggak bisa nih ngurus-ngurusnya, aku udah nggak punya tenaga, aku lemah, aku udah nggak berdaya. Pokoknya Allah kasih dia sembuh karena dia yang aku punya, karena dia yang bisa nemenin aku. Karena itu almarhum meninggalnya di Samarinda dan dikirim ke Pontianak kan, dikirim jenazahnya ke Pontianak. Nah, semua tuh alhamdulillah dia sembuh, Allah kasih dia sembuh, Allah kasih dia urus semuanya. Wah, jalannya lancar alhamdulillah. Nah, dia itu ke Pontianak itu cuma lamaran sama pas meninggal kakakku. Jadi pas lebaran itu nggak pernah kita pulang ke Pontianak, ya cuma 2 kali itu aja dia ke Pontianak. Nah terus pas semuanya sudah itu, kayaknya selama 1 bulan itu hati aku hancur banget. Mungkin nggak 1 bulan sih, mungkin sampai sekarang kalau aku cerita tentang dia dadaku sesak. Nah terus semuanya udah takdir Allah, qadarullah, semuanya pokoknya ya udah, kita pulang ke Samarinda. Allah kasih lagi itu ujian ke aku, ke kita semua saudara-saudara di sini, saudaranya almarhum, ya itu ujian untuk kita semua. Kehilangan dia itu benar-benar udah nikahin aku susah, jauh, terus gimana ujiannya, ya pokoknya ujian yang sebegitunya. Terus dia diambil lagi di usia ya pernikahan yang baru 12 bulan. Nah terus kita pulang ke sini, aku sama dia pulang ke sini, ya dia sakit lagi, dia sakit ya parah, sakitnya lumayan parah lagi, sampai ya gitulah pokoknya sakit parah. Nah akhirnya dia meninggal. Di ICU itu saudara-saudaranya semua nggak bisa masuk, hanya aku yang boleh masuk kan, cuma 1 orang. Nah pas dia meninggal itu, aku tuh udah nyemangatin dia, aku udah siapin baju-bajunya buat, karena kita mau umroh kan waktu itu. Aku sudah siapin, pokoknya aku udah semangatin nih, pipi sembuh ya, kita umroh, kita sama-sama. Terus dia tulis di HP aku, di catatan itu dia nggak bisa, dia udah nggak bisa ngomong, dia cuma bisa tulis, Pih, aku bilang kan, Pih, aku DP umroh ya. Terus katanya dia pegang HP aku sampai gemeter-gemeteran gitu, dia bilang jangan dulu dipakai uangnya, kayak gitu, simpan aja dulu, jangan dulu di DP kan, kayak gitu maksudnya. Tulisannya tuh udah acak-acakan, cuma masih bisa dibaca. Terus dia juga minta belikan Quran, kayak gitu-gitu. Terus dia juga nggak mau lepas dari hijabnya. Dia tuh orangnya masya Allah banget ya, orang baik tuh memang diambil cepat. Terus dia tuh siap dia tuh nggak mau lepas jamnya, sampai dokter tuh udah beberapa kali minta aku buat lepas jamnya. Dia minta ambilin terus jamnya karena dia mau lihat waktu sholat. Nah mungkin waktu itu kayaknya setelah subuh dia udah kesusahan apa, tapi aku yakin dia masih sempat sholat, itu pasti dia sempat sholat. Pokoknya dia nggak mau kayak jamnya, walaupun dia udah nggak bisa lihat udah nggak bisa lihat jelas ya, tapi dia tetap minta jamnya dipakai karena dia mau lihat waktu sholat. Nah terus ya udah, sebulan sebelum dia meninggal itu aku tuh sempat mual-mual kayak gitu, tapi aku pikir kayak masuk angin aja. Cuma aku udah mau ceritanya mau kasih dia surprise, jadi aku udah tes gitu, ternyata nggak ada garisnya. Ya mungkin Allah nggak mau memberatkan dia, kita nggak tahu apa rencana Allah. Yang aku tahu cuma percaya aja sama segala takdir Allah.
Jadi aku tahu aku hamil itu setelah 12 hari dia meninggal. Pas 12 hari dia meninggal, aku masih ditemenin kakak ipar aku. Terus kita juga sempat ngomong, seandainya kamu hamil ya, kayak gitu. Ya kata kakak ipar aku. Terus aku, iya kayak gitu-gitu aja aku. Terus sebelum dia meninggal juga pas di ICU aku dijenguk temen aku, Desi. Terus Desi bilang, Dek, gimana kalau ada yang terjadi sama dia kayak gitu. Itu aku sampai merinding. Jadi aku bilang kayak gini, arahnya Desi ngomong itu kan ya ke situ, maksudnya gimana kalau dia udah nggak ada kayak gitu, gimana kalau dia nggak ada kayak gitulah intinya. Terus aku bilang nggak apa-apa Ci, padahal dia tuh udah di ICU kan, nggak apa-apa Ci, aku bilang. Yang penting dia ada ninggalin aku sesuatu Ci, aku ngomong kayak gitu. Aku pengen anak yang ditinggalkannya Ci, karena aku masih berharap ya, kan aku percaya nih sama Allah. Jadi aku masih berharap dia tuh pasti masih bisa sembuh. Namanya kita manusia, kita punya harapan, itu wajar aja kan. Dia bisa ninggalin aku kah Ci, dia bisa ninggalin aku kah, atau yang bisa nemenin aku. Nah aku udah nggak punya siapa-siapa lagi di sini, kakakku udah nggak ada, dia juga udah nggak ada. Aku gimana hidupku? Aku pikir ya siapa tahu, ya aku pikir aku sama siapa lagi kalau nggak ada anak. Aku bisa gila itu kalau aku belum. Itulah yang aku bilang, baiknya Allah itu, coba kalau aku masih di jalan yang belum hijrah ya, mungkin aku udah gantung diri, mungkin aku udah jadi orang gila. Aku hidup di sini sendiri, orang ninggalin aku, kakakku, suamiku, aku nih gimana? Apa aku nggak gila di sini? Cuma itu Allah tuh baik, Allah tuh sudah mempersiapkan diri aku. Bukan aku yang kuat, tapi Allah yang beri aku kekuatan. Allah tuh baik banget. Terus ya udah, sudah 12 hari dia meninggal. Sebelum aku tes ke dokter itu sama kakak iparku, mungkin seminggu setelah dia meninggal, kan 2 minggu ya aku baru periksa. Nah seminggu sebelumnya tuh aku cari-cari nih boneka. Aku cari boneka yang kayak betul-betul kayak bayi itu loh. Aku pikir kalau aku nyetir nih, aku kasih boneka lah di sampingku biar ada temennya. Aku mikir kayak gitu. Tapi ya aku cari-cari di Shopee. Betul-betul aku cari-cari di Shopee nih boneka yang mirip bayi, yang bisa temenin aku buat nyetir. Nah terus pas sebelum pindah ke ICU juga, kakak ipar aku tuh bilang, aku kan emang doyan pedes sama doyan asem ya. Jadi aku pikir udah biasa aja aku makan kayak gitu. Cuma kakak iparku bilang, jangan-jangan kamu hamil nih. Terus dia masih di ini kan, masih bisa dilihat di ruangan biasa. Terus aku bilang, aku sampai bercanda kan, aku bercanda nggak tahu mulutku ini ceplos aja. Terus aku bilang, kalau aku hamil siapa yang tanggung jawab gitu. Sampai dia ketawa, dia tahu aku orang suka bercanda, cuma nggak tahu kenapa bercanda aku tuh ceplosnya tuh kayak gitu. Ya qadarullah ya. Terus ya udah, nah pas udah dia meninggal udah 2 minggu. Aku mau cerita juga, sehari sebelum dia meninggal itu pas malamnya, dia mohon dulu sama aku. Dia minta, dia tangannya kayak gini, maafkan pipi kayak gitu, ikhlaskan pipi kayak gitu. Ya Allah, kayak betul-betul kayak di film-film ya. Nggak tahu Allah tuh beri aku kekuatan sekuat itu, tapi tetap nggak bisa ya nahan tangis, nahan ini. Aku langsung menahan nangis tuh nggak bisa. Ya kali dia ngomong kayak gitu, gimana aku bisa terima? Apa aku nggak gila kalau nggak ada iman di hati aku? Dia bilang ya minta ikhlaskan. Nah besoknya baru kabar dari dokter. Dia itu, aku masih tidur itu, aku di ICU itu kan di depannya ada kaca, aku sendiri di situ karena kasihan juga kakak-kakak iparku kan. Jadi mereka pulang semua, jadi aku benar-benar aku sendiri di situ. Aku nggak ada tempat bersandar nih selain Allah. Aku nggak, orang tua aku jauh ya. Aku Allah masih baik, masih kasih aku sekuat itu. Aku ya sendiri, betul benar-benar sendiri di situ. Ya singkat cerita, nah pas 2 minggu itu, pas 2 minggu dia meninggal, 12 hari dia meninggal,
Aku periksa ke dokter sama kakak iparku, ternyata kata dokter udah ada detak jantungnya, kata dokter. Itu gak tau ya, perasaan aku campur aduk. Sedangkan padahal seminggu yang lalu tuh aku baru mau cari boneka nih yang kayak bayi, biar ada yang nemenin aku buat nyetir nih, yang boneka yang dari hidup nggak apa-apa, yang penting aku punya temen kayak gitu kan. Ternyata ya itulah, qadarullah, Allah tuh baik banget sama aku. Dan mereka itu masya Allah banget buat aku mutusin buat bercadar ini setelah almarhum meninggal. Dan banyak orang juga yang tanya, kok kamu menjanda kok makin tertutup kayak gitu. Iya, karena ya aku nutup lillahi ta'ala, aku udah benar-benar takut. Allah tuh emang baik banget nih, penguat iman kamu. Anak itu juga jadi penguat iman buat aku ya, karena aku nggak tahu apa yang terjadi kalau aku nggak ada dia, nggak ada penangkal hidup aku. Maksudnya dengan lingkungan aku yang tidak ya dari orang tua kan juga ya, kita belajar agama kan ya gitu-gitu aja. Maksudnya ya nama orang dulu kan ya gitulah, nggak terlalu islami banget. Dan aku juga bukan dari keluarga yang benar-benar islami banget, enggak. Tapi kakakku semuanya berhijab dari dulu, aku aja yang nggak berhijab. Cuma ya kayak gitu, kita nggak dituntut buat gimana banget. Orang tua aku tuh ya masya Allah juga, dia percaya juga sama aku sampai membebaskan aku karena dia percaya. Dan setelah itu aku mutusin buat bernikah. Aku juga punya cerita. Aku tuh nggak bisa ngaji sama sekali, aku benar-benar nggak bisa. A sampai Y itu nggak bisa. Jadi aku minta ajarin nih sama almarhum kan. Aku pernah bilang, Pi ajarin aku ngaji kayak gitu. Dia emang suka ngaji, masya Allah. Dia setelah sholat subuh dia ngaji apa. Cuma karena aku ya masih gimana ya, masih banyak godaan syaitan. Jadi waktu itu ya habis sholat subuh tidur kayak gitu gitulah. Terus dia bilang kayak gini, Mi nanti ngaji ya, Pipi ajarin Mimi ya setelah hatam kayak gitu. Nah pas dia meninggal, aku lihat sisa 1 lembar aja dia hatam, dan dia juga hatam dari dunia ini. Aduh, jadi benar-benar sisa 1 lembar Qurannya yang buat aku. Ya Allah, dia janji tuh mau ngajarin aku. Ya Allah, qadarullah ya, aku percayakan aja sama Allah. Kalau aku nggak percaya Allah, aku mau percaya siapa lagi? Aku mau bersandar di mana lagi? Aku sendiri, aku nggak jauh dari orang tua. Aku gimana hidupku? Aku gimana? Itu pertanyaan yang aku bisa mati ini, aku bisa ikut juga. Kalau aku belum hijrah ya, mungkin aku nggak tahu itu, mungkin aku udah jadi orang gila kali ya. Ya itulah qadarullah ya, kekuatan aku tuh ya percaya aja sama takdir Allah. Allah tuh pasti, nggak mungkin Allah kasih kita ujian di luar batas kemampuan kita tuh, nggak mungkin. Mungkin kita anggap nggak mampu, cuma Allah tahu kita mampu, kita aja yang nggak sadar. Terus ya udah, aku jalani hari-hari aku. Ya aku belajar ngaji di kubur dia itu, di bawahnya kan dia kuburnya naik ke atas ya, dia di bukit, di atas gunung. Nah terus di bawahnya itu ada guru ngaji anak-anak gitu loh, anak-anak di situ lah pokoknya, yang kecil-kecil. Jadi aku tuh di situ, aku dengan ya pede aja aku udah aku pengen ngaji nih. Aku bilang, Ustazah aku mau ngaji. Itu aku langsung aja masuk. Ada anak-anak kecil, aku nggak peduli, aku nggak malu, aku mau belajar. Nah cuma kan aku nggak konsisten karena aku harus kerja. Jadi aku belajar lewat YouTube, aku belajar lewat TikTok. Allah tuh ini sudah kesekian kalinya aku bilang Allah tuh baik banget sama aku. Dia kasih aku ujian itu bukan buat aku lemah. Kalau kita sadar itu ujian tuh menguatkan kita. Ujian itu yang buat kita bangkit. Ujian itu bisa membuat kita menjadi manusia lebih baik. Karena itu kan tanda sayangnya Allah. Kita harus sadar itu tanda sayangnya Allah. Aku nggak tahu apa, aku di masa lalu aku nggak baik. Allah mau merubah aku nih.
menjadi manusia yang lebih baik. Allah uji aku kuat nggak, aku benar nggak dengan hijrah aku istiqomah nggak, aku goyah nggak dengan sebadai itu ujian yang sebegitunya. Allah tuh nguji aku, benar-benar teruji. Alhamdulillah Allah kasih aku keistiqomahan itu juga. Allah juga yang kasih. Aku nggak kuat tapi Allah yang menguatkan. Jadi buat kalian yang tanya kenapa aku bisa hijrah, kenapa aku bisa istiqomah dan bisa kuat dengan segala badai yang datang, pertama, aku mau ngebahagiakan orang tua aku di dunia dan akhirat. Itu tujuan aku. Aku nggak mau sia-siakan hidup yang Allah kasih di dunia ini. Kalau aku nggak bisa ngebahagiakan orang yang Allah titipkan aku ke dia, yaitu orang tua aku, percuma kalian kasih dia kesenangan dunia, kalian kasih dia harta, segudang emas, segunung uang, tapi hidup ini singkat, hidup ini terlalu singkat buat manusia selemah kita. Allah itu bisa ambil kita kapan aja, satu langkah ke depan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, dan satu helai rambut aja itu bisa membawa bapak dan saudara laki-laki kita ke neraka. Aku nggak mau itu. Percuma kita di dunia kita kasih dia kesenangan dunia, tapi kita nggak bisa kasih dia yang abadi. Dan kenapa aku bisa istiqomah? Aku ingat mati aja, dan dari semua kehilangan itu aku takut. Aku nggak tahu, aku takut aku kehilangan orang, dan aku juga takut orang kehilangan aku. Walaupun kita sama-sama kehilangan di dunia, tapi kita kan harus bisa ketemu lagi di akhirat. Kalau aku nggak baik, kita bisa terpisah. Kalau kita sama-sama nggak baik, gimana kita mau menggapai surga? Gimana kita mau bahagia? Udah di dunia kita banyak ujian, cobaan, masa kita nggak mau dapat kebahagiaan yang abadi di surga? Ada yang baik, ada yang nggak baik. Di surga nanti kan kita bisa saling mencari, dan sahabat itu bisa membawa sahabatnya ke surga. Tapi lebih baik di dunia ini kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang aku harapkan, itu yang aku doakan buat orang di sekeliling aku. Satu langkah ke depan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau kamu nunda hijrah, kita nggak tahu satu langkah ke depan Allah itu bisa membalikkan keadaan seseorang seperti telapak tangan. Kita nggak ada yang bisa memastikan kita bisa berumur panjang atau tidak, kita bisa melangkah 10 langkah atau tidak, bahkan 1 langkah ke depan aja Allah bisa tarik nyawa kita. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang tuh kapan lagi? Kalau kita nggak ambil itu hidayah, kapan lagi? Apalagi yang paling menakutkan selain kematian. Dan aku selalu berdoa semoga orang-orang di sekeliling aku dapat hidayah, dan kita bisa sama-sama belajar, dapatkan ketenangan dalam jiwa, raga, dan hati. Walaupun kita punya uang, dulu kan mikirnya mungkin aku nggak punya uang kali ya, makanya melau ya kayaknya ada yang kurang ya, apa kurang materi. Ternyata enggak, ada materi juga kita masih merasa kayak ada yang kurang. Hidup ini menyedihkan banget sih, hidup ini ya Allah, stres ya, maksudnya bukan sesuatu yang hilang dari diri kita, tapi Allah yang hilang di hati kita. Coba kita ibadah, kita mendekat sama Allah, itu nikmatnya Masya Allah banget. Itu aku kehilangan banyak, benar-benar kehilangan. Rasanya dunia ini runtuh, dunia ini udah gak ada artinya lagi buat aku. Tapi karena ada Allah di hati aku, mau dunia yang hilang tuh gak apa-apa, aku bisa ya Allah, ternyata aku bisa. Asalkan jangan Engkau yang hilang ya Allah. Ternyata aku bisa hidup sampai detik ini. Kalau aku nggak hijrah, kalau aku nggak istiqomah, kalau aku hidup di aku yang dulu, aku udah jadi orang gila. Aku sekarang udah jadi nggak tahu pokoknya, dia nggak tahu lah pokoknya. Cuma karena ada Allah mengarahkan aku, ini kamu harus di jalan ini, kamu harus lewat sini, kamu bisa ke sini. Itu semua Allah yang, karena ada Allah, jadi aku nggak perlu khawatir lagi. Walaupun kita manusiawi, cuma kan kita tetap sholat. Allah tuh mengarahkan hidup kita
Allah, ya pokoknya aku bergantung hidup aja sama Allah. Aku mau bergantung sama siapa lagi? Dan kalian masih ingat kan video aku yang ini? Video aku. Jadi kita ke part 2.